Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya terkait grafika komputer, lebih tepatnya pada tugas tokoh perintis grafika komputer. Di sini saya mendapatkan tokoh Franklin C. Crown. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Putra Pertamansori dengan NPM 23130250022. Di sini saya dari kelas PTIB angkatan 2023. Franklin C. Crown. Latar belakang. Franklin C. Crown adalah seorang ilmuwan komputer yang telah membuat kontribusi penting untuk grafis komputer, termasuk beberapa teknik anti-aliasing spasial praktis pertama. Crown juga mengusulkan teknik volume bayangan untuk menghasilkan bayangan yang akurat secara geometris. Riwayat pendidikan. Crown belajar di teknik elektro, tepatnya di College of Engineering di University of Utah di bawah Ivan Sutherland, yaitu pelopor dalam grafik komputer. College of Engineering di University of Utah berasal dari State School of Mines. Universitas ini didirikan pada tahun 1890. Selama 118 tahun terakhir, universitas ini telah memberikan hampir 24.000 gelar teknik. Banyak alumni dari universitas ini telah mendapatkan pengakuan di kancah internasional dalam industri. Riwayat pekerjaan. Crown mengajar di University of Texas, NYIT, dan Ohio State University, dan terlibat dengan penelitian di Xerox PLC, Apple Computer Advanced Technology Group, dan Interval Research. Dari tahun 2001 hingga 2008, kemudian ia bekerja untuk NVIDIA sebagai arsitek GPU yang merancang algoritma rasterisasi. NVIDIA Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang didirikan di Delaware dan berbasis di Santa Clara, California. Perusahaan tersebut merancang unit pemproses grafis atau sering disebut dengan GPU untuk pasar GIM dan profesional, serta unit sistem One a Chip atau SoC untuk komputasi seluler dan pasar otomotif. Beberapa kontribusi yang sudah ditorehkan oleh Frank C. Crown dalam grafik komputer, diantaranya A. Crown algoritma. Crown algorithm. Crown algorithm atau Crown anti-aliasing algorithm adalah sebuah teknik yang dikembangkan oleh Franklin C. Crown untuk mengurangi efek aliasing pada gambar yang dihasilkan oleh komputer. Teknik ini diperkenalkan dalam makalah yang diterbitkan pada tahun 1981 berjudul The Aliasing Problem in Computer Generated Set Image. Prinsip utama dari Crown algorithm adalah untuk mengambil rata-rata dari beberapa sampel pixel di sekitar titik yang diproses. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan intensitas warna pada pixel yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan pixel-pixel tetangga. Dengan demikian, tepi gambar menjadi lebih halus dan kurang terpengaruh oleh efek aliasing. Langkah-langkah utama dari Crown algorithm adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pixel, yaitu tentukan pixel mana yang akan diproses untuk di anti-aliasing. Yang kedua, ambil sampel. Lebih tepatnya ambil sampel dari pixel-pixel tangga di sekitarnya. Biasanya sampel-sampel ini diambil dalam bentuk grid atau pola tertentu, seperti grid 4x4 atau 8x8. Kemudian, hitung rata-rata, yaitu hitung rata-rata dari intensitas warna atau nilai grayscale dari semua pixel yang diambil sebagai sampel. Yang terakhir, terapkan rata-rata, yaitu gunakan nilai rata-rata yang dihitung sebagai nilai intensitas warna atau nilai grayscale untuk pixel yang sedang diproses. Proses ini dapat diulang untuk setiap pixel dalam gambar dengan mengambil sampel-sampel dari pixel-pixel tangga yang sesuai. Hasilnya adalah gambar yang memiliki tepi yang lebih halus dan kurang terpengaruh oleh aliasing. Yang kedua, atau yang B, anti-aliasing teknik QUID, yaitu teknik anti-aliasing dalam grafika komputer yang bertujuan untuk mengurangi efek aliasing yang terjadi ketika sinyal kontinu seperti garis atau kurva direpresentasikan secara digital oleh pixel-pixel diskrit pada layar atau output cetak.
Aliasing menyebabkan gambar tampak berderau atau memiliki tepi yang tidak halus. Berikut ini adalah beberapa teknik anti-aliasing yang umum digunakan. Yang pertama, super sampling. Teknik ini melibatkan pengambilan beberapa sampel di setiap pixel pada gambar. Kemudian, sampel akan diproses dan dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai warna akhir untuk pixel tersebut. Super sampling memberikan hasil yang akurat tetapi membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Yang kedua ada multisampling. Multisampling adalah varian dari super sampling di mana hanya beberapa sampel diambil di sekitar setiap pixel, bukan seluruh grid sampel. Teknik ini mengurangi beban komputasi dibandingkan dengan super sampling, tapi masih memberikan peningkatan kualitas yang signifikan. Yang ketiga, adaptive anti-aliasing, yaitu teknik memilih apakah suatu pixel memerlukan anti-aliasing atau tidak berdasarkan tingkat kontras dan frekuensi spasial dalam gambar. Pixel dengan perubahan intensitas yang tajam cenderung membutuhkan anti-aliasing, sementara pixel yang stabil mungkin tidak perlu. Yang keempat, phase approximate anti-aliasing atau singkat FQAA. FQAA adalah teknik anti-aliasing yang cepat dan lebih hemat sumber daya komputasi. Ini bekerja mendeteksi tepi pada gambar dan kemudian menerapkan filter untuk menghaluskan tepi tersebut. Meskipun kurang akurat daripada teknik sampling yang lebih tinggi, FQAA sering digunakan karena efisiensinya. Yang kelima ada temporal anti-aliasing atau TAA. TAA memanfaatkan beberapa frame dari pergerakan dalam animasi untuk mengurangi aliasing dengan membandingkan frame sebelumnya dan berikutnya. TAA mencoba menyamarkan perubahan yang tajam di antara frame-frame tersebut. Yang keenam, ada morphological anti-aliasing atau biasa singkat dengan MLAA. MLAA menggunakan teknik perubahan citra morfologis untuk mengenali dan mengurangi aliasing pada gambar. Yang bekerja dengan cara mendeteksi tepi dan pola dalam gambar dan kemudian menerapkan filter untuk menghaluskan tepi tersebut. Kontribusi selanjutnya yang dilakukan oleh Cron yaitu mengenai pengembangan perangkat lunak. Karena pada pengembangan perangkat lunak, grafik komputer bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan kualitas visual. Kontribusi Cron terhadap anti-aliasing telah membantu meningkatkan kualitas visual dari gambar yang dihasilkan oleh komputer. Teknik-teknik yang ia kembangkan, seperti Cron algorithm, telah menjadi dasar bagi banyak metode anti-aliasing yang digunakan dalam perangkat lunak, desain grafis, dan animasi. Yang kedua, ada pengembangan algoritma dan metode. Aplikasi ilmiah Cron memberikan inspirasi bagi para peneliti dan pengembangan perangkat lunak untuk terus mengembangkan algoritma dan metode baru dalam grafika komputer, terutama dalam mengatasi masalah visual seperti aliasing. Yang ketiga ada integrasi dalam perangkat lunak. Teknik anti-aliasing yang dikembangkan oleh Cron telah diimplementasikan dalam berbagai perangkat lunak grafika komputer. Perusahaan-perusahaan pengembang perangkat lunak telah mengadopsi prinsip-prinsip yang diajukan oleh Cron dalam perangkat lunak mereka untuk menghasilkan kualitas visual. Yang keempat, pendidikan dan pengetahuan. Publikasi ilmiah Cron tidak hanya mempengaruhi pengembangan perangkat lunak, tetapi juga membantu dalam pendidikan dan penyebaran pengetahuan tentang teknik-teknik grafika komputer. Makalah-makalahnya sering digunakan sebagai bahan referensi dalam kursus-kursus akademi dan pelatihan profesional. Saya kira cukup untuk sekian tugas grafika komputer yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.